Halo, perkenalkan nama saya Steven Gulo dengan NPM 2017-6331, mahasiswa Teknik Elektro Konsentrasi Mekatronika, Universitas Katolik Parahyangan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan progres tentang robot maze solving untuk minggu kedua sampai minggu ketujuh gitu sebelum UTS. Nah, oke, untuk presentasi pada hari ini ada beberapa poin besar yang akan dijelaskan, di mana ini menjelaskan progres per minggu ya. Jadi dimulai dari minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan nanti di akhirnya ada progres untuk minggu keenam dan ketujuh. Begitu. Nah, dimana nanti untuk detail subsectionnya ini akan dijelaskan langsung nanti di slide masing-masing. Begitu. Nah, pertama kita akan masuk ke progres minggu kedua, di mana yang dilakukan itu adalah dimulai dengan mendesain robot gitu. Jadi dengan menggunakan software SolidWorks, saya mendesain untuk robotnya seperti yang terlihat di gambar kiri, di mana saya menggabungkan beberapa desain dari saya sendiri, di mana saya mendesain, kalau saya sendiri itu mendesain spacer, tiang-tiang yang kecil ini dan yang panjang ini, dan juga menggunakan desain dari internet gitu, dari grabcat.com. Jadi ada komponen seperti caster wheel, motor DC, roda bracket beserta sensor ultrasonic, motor driver, lalu ada Arduino gitu. Nah, ini juga ada battery holder terselip di sini kecil. Nah, itu semua komponennya dari grabcat.com gitu. Nah, dimana selain merancang itu juga saya juga tujuannya ingin mengetahui apakah komponen yang akan masuk gitu nanti ke robot ini apakah akan muat semua gitu dan peletakannya akan seperti apa gitu. Dan ternyata setelah dari desain, ternyata komponen-komponen yang akan digunakan di project ini, komponen kelistrikan itu akan masuk gitu dan muat gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari tampak sampingnya ada dua buah roda caster wheel dan untuk menyeimbangkan depan sama belakang gitu. Lalu ini motor DC sama rodanya. Dari tampak samping ini ada Arduino. Ini ada motor driver, ada bracket sensor beserta sensornya juga. Nah, untuk yang base bawah karena agak tertutup dengan base atas, saya coba tampilkan ini assembly bawahnya. Nah, ini kalau di bawah ini sebenarnya nggak gitu banyak. Ada papan PCB yang saya simplifikasi jadi bentuk balok. Jadi bentuk balok saja. Lalu ini ada battery holder. Lalu di sini juga motor DC menempel gitu untuk kedua motor DC roda kiri sama kanan. Begitu. Lalu di minggu kedua ini saya juga meninjau beberapa komponen spek-speknya. Di mana yang pertama ini ada Arduino Uno. Jadi untuk microcontroller di project ini yang saya gunakan adalah Arduino Uno dengan alasan penggunaan yang mudah gitu karena untuk memprogram microcontroller ini hanya menggunakan software yang sudah tersedia yaitu Arduino IDE. Selain itu port yang cukup untuk input dan output dari komponen-komponen kelistrikan. Nah, ini ada beberapa spek datasheetnya, ada operating voltage 5 volt, input voltage 7 sampai 12 volt. Nah, ini jumlah persis dari pin-pin yang ada di Arduino. Jadi ada digital pins, digital input output pins sebanyak 14, lalu ada analog input pin sebanyak 6 buah. Nah, untuk motor driver yang digunakan adalah motor driver L298N gitu. Nah, alasannya adalah karena bentuknya yang relatif kecil dibandingkan motor driver yang biasanya ada di pasaran gitu seperti IBT. Gitu. Nah, kalau dibandingkan IBT itu L298N itu hampir jauh lebih kecil gitu. Dan selain itu dia mampu menggerakkan dua buah motor DC sekaligus gitu. Kan kalau yang kayak IBT itu dia hanya bisa menggerakkan satu motor DC. Nah, kalau ini bisa dua. Jadi bisa semakin menghemat tempat. Nah, lalu ini ada spek datasheetnya juga. Ini ada input voltage-nya 3,2 volt sampai 40 volt dan power supply-nya 5 volt sampai 35 volt. Nah, lalu ada komponen roda dan motor DC gitu. Nah, ini kenapa saya satukan? Karena ketika di pembelian mereka berdua sudah jadi satu paket gitu. Sebenarnya ada juga satu komponen lain namanya encoder disk. Jadi itu seperti lingkaran kecil juga yang akan ditempelkan ke subs ini. Jadi lingkaran kecil yang punya lubang-lubang. Nah, itu nanti untuk apa? Nanti akan dijelaskan di progres minggu selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau di sini itu alasan penggunanya karena ya, mudah didapatkan, banyak yang jual.
Lalu sudah satu set dengan roda, jadi nggak perlu pusing lagi mencari roda yang bisa kompatibel dengan shaft motor yang dimiliki gitu. Lalu ini ada spek datasheetnya, ada voltage-nya itu 3-12 volt. Nah, lalu ada speed, ada RPM-nya itu 5-100. Nah, di mana sebenarnya nanti ketika kita tes, nanti ini kalau kita lihat nanti di implementasi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut nanti, ternyata bisa lebih dari 100. Begitu. Nah, lalu ada sensor ultrasonik HCSR04. Jadi sensor ini berguna untuk membaca dinding gitu. Jadi nanti sensor ini akan membaca apakah ada tidaknya dinding di depan sensor itu, di mana nanti akan berpengaruh kepada keputusan arah gerak dari si robot. Nah, ini alasan penggunaannya karena sama juga serupa karena banyak yang jual, banyak di toko, lalu pengukurannya juga cukup range jarak pengukurannya. Nah, ini ada spek datasheetnya, ada working voltage-nya 5 volt. Nah, ini jarak terjauhnya itu bisa sampai 4 meter dan jarak paling dekatnya bisa 2 cm. Nah, oke, lalu ada beberapa komponen lain, ada spacer. Nah, ini tiang untuk membatasi base atas dan base bawah. Lalu ini ada spacer 0,5 cm, di mana nanti ini akan menjadi dudukan untuk komponen elektronik seperti Arduino, motor driver, dan papan PCB. Begitu, lalu ada battery holder. Jadi untuk sumber tegangan, nanti saya akan menggunakan baterai kotak 9 volt, di mana nanti agar bisa terhubung gitu nanti ke komponen Arduino dan motor driver nih, karena mereka berdua harus mendapat sumber tegangan, saya menggunakan battery holder ini begitu. Nah, lalu ada caster wheel, ini yang seperti yang ada di gambar desain gitu kan, ini untuk menyeimbangkan depan sama belakang, bagian depan dan belakang robot. Nah, lalu ini ada papan PCB dan terminal blok yang dimana ini nanti akan disatukan pakai dengan disolder. Tujuannya apa? Karena ada beberapa komponen kelistrikan yang membutuhkan input 5 volt dan ground. Nah, di mana Arduino itu secara default itu tidak bisa menyediakan jumlah pin 5 volt dan GND sebanyak yang dibutuhkan gitu, dibutuhkan untuk agar bisa memberikan tegangan ke setiap komponen kelistrikan, sehingga dibuat extension gitu pakai papan PCB. Begitu. Nah, lalu ini ada terminal Arduino Uno, ini fungsinya, nah jadi ini caranya ini ditempelkan gitu ke Arduino Uno-nya. Nah, ini tujuannya nanti ketika kabel jumper yang terhubung ke Arduino itu tidak akan lepas-lepas, karena kalau kita lihat, ini ada terminal bloknya, nah di mana nanti kabel jumper itu ketika dimasukkan ke Arduino Uno, ditempel ke terminal ini, bisa kita masukkan gitu, dimasukkan, nah itu nanti bisa dikencangkan dengan menggunakan obeng, sehingga menghindari kemungkinan kabel jumper itu bergoyang dan apalagi terlepas gitu. Jadi selama robot nanti beroperasi, dipastikan aman gitu. Nah, lalu di sebelah kanan ini ada bracket ultrasonic gitu. Jadi agar sensor ultrasonic bisa dipasang di base, ini harus menggunakan bracket begitu. Ini ada dua jenis yang saya gunakan. Nah, lalu ada kabel jumper, male female, ini male, ini female-nya. Ini ada juga kabel jumper yang tipe male male. Begitu. Nah, lalu di progres minggu kedua ini saya juga mendesain lapangan mesh-nya. Nah, di mana saya mulai dengan menggunakan sebuah situs di internet yang bisa mengenerate sel berdasarkan ukuran yang sudah kita tentukan. Jadi berdasarkan ketentuan dari dosen itu, ukurannya adalah 5x5 sel. Jadi totalnya ini ada 25 sel kan. Nah, situs itu mengenerate sebuah map dan hasilnya seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini. Begitu. Nah, di gambar sebelah kiri ini saya tandai ada 5 buah lingkaran. Nah, 5 buah lingkaran ini apa? Jadi yang 4 buah lingkaran yang berwarna jingga ini merupakan start point. Jadi titik mulai robot nanti akan mulai beroperasi. Lalu yang di paling tengah, persis paling tengah ini, yang berwarna kuning lingkarannya ini, merupakan sel yang menjadi tujuan akhir. Jadi nanti dari start point ini, dari keempat start point ini, jadi nanti robot harus bisa mencapai sel yang paling tengah, yang ditandai warna kuning, lingkaran warna kuning. Nah, setelah itu saya melakukan proses mendesain ke SolidWorks, gitu. Nah, ini adalah tampak atasnya. Jadi ini yang di gambar kiri adalah tampak atas, di mana dimensinya untuk per satu sel, kalau kita balik ke slide,
Sebelumnya ini satu sel kecil ini ukurannya 25 kali 25 cm saya tetapkan. Dan di mana alas besarnya yang jadi alas besar untuk mesh itu adalah 125 kali 125 cm. Nah, di mana nanti dimensi ini pada akhirnya tidak akan terpakai gitu. Kenapa alasannya? Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, selain itu juga saya mendesain untuk sambungannya, sambungan untuk papan triplek. Jadi, untuk mesh project ini, bahan lapangannya itu alas dan dindingnya itu pakai triplek itu. Nah, dindingnya disambungkan dengan komponen ini, komponen yang bisa menyambungkan. Nah, contoh implementasinya di gambar kanan, di mana ada dua buah papan triplek disambungkan oleh komponen ini. Nah, komponen ini nantinya akan di-print menggunakan 3D printer. Begitu. Nah, lalu kita masuk ke progres minggu ketiga. Nah, di progres minggu ketiga ini ada dua hal sebenarnya yang saya lakukan, yaitu pengujian komponen kelistrikan dan penyerahan bukti pembelian gitu kan, agar bisa dicek oleh dosen. Nah, namun untuk presentasi ini yang saya tampilkan adalah proses pengujian komponen kelistrikannya saja, di mana saya mengujinya sensor ultrasonik dan motor DC. Nah, caranya bagaimana? Jadi pertama kita lihat dulu yang sensor ultrasonik. Nah, jadi goal yang saya inginkan untuk sensor ultrasonik ini adalah dia harus konsisten dulu. Jadi ketika sensor didekatkan terhadap sebuah objek, nilai pembacaan di serial monitor atau serial print in-nya itu harus kecil juga, nilainya relatif kecil. Namun ketika objek dijauhkan, hasil pembacaannya juga harus relatif besar begitu. Nah, ini ada contoh videonya. Saya coba buka. Nah, dimana jadi ceritanya awalnya itu, jadi objek yang nanti akan jadi percobaan itu adalah sebuah buku gitu. Jadi ada sensor ultrasonik. Nah, dimana nanti proses ini juga sebenarnya akan saya aplikasikan gitu ke tiga buah sensor ultrasonik yang dipakai di robot. Nah, namun untuk merekam saja sebagai contoh, saya ambil salah satunya. Nah, dimana ini pas ketika dekat, relatif dekat, hasil pembacaan serial monitornya itu lumayan dekat, relatif kecil, 2 cm, 3 cm. Nah, namun ketika dijauhkan, hasil pembacanya membesar juga, relatif besar, 20, ada yang 10 cm, ada yang 12 cm. Begitu, dan kembali didekatkan, nah itu mengecil kembali nilainya. Sehingga goal yang saya inginkan yaitu bisa konsisten ketika dijauh atau didekatkan itu berhasil, dan ketiga-tiga sensor itu hasilnya sama gitu, serupa. Nah, lalu bagaimana dengan pengetesan untuk komponen motor DC? Nah, ini lebih simpel lagi. Kalau tadi itu kan masih pakai program coding di Arduino IDE untuk sensor ultrasonik. Kalau motor DC saya hanya menggunakan kabel jumper menghubungkannya langsung ke Arduino pada pin 5 volt dan GND. Dan tandanya berhasil itu shaft. Jadi benda yang berwarna putih ini pasti akan berputar kalau diberi tegangan. Nah, di mana hal itu terjadi pada kedua motor yang akan saya gunakan untuk robot ini. Begitu. Nah, lalu kita masuk ke progres minggu keempat, di mana kalau kemarin itu pengujian dilakukan secara sederhana di minggu ketiga itu karena masih belum mulai rakit. Nah, ini ceritanya kita memulai menguji simulasi, namun kita harus merakit terlebih dahulu. Nah, di mana prosesnya dimulai dengan mengumpulkan komponen-komponen. Jadi seperti yang sudah di list di progres minggu kedua. Lalu tahap selanjutnya adalah saya mulai fokus dulu nih. Saya mulai fokus dari base bawah. Jadi untuk base bawah saya pertama menyambungkan dulu untuk terminal blok dengan PCB. Jadi saya solder. Jadi saya juga sudah pasang spacer. Nah, kalau di implementasinya ternyata saya pakainya 1 cm begitu. Nah, lalu selain itu saya juga menyolder motor DC dengan kabel jumper. Nah, di mana kalau kelihatan ini ada kabel jumper berwarna putih ini. Jadi ada dua lempengan besi. Nah, masing-masing ini akan dihubungkan dengan satu kabel jumper. Nah, di mana kabel jumper ini nanti akan dihubungkan ke motor driver. Begitu. Nah, setelah itu saya melakukan assembly, mau menyambungkan
menyambungkan semua komponen-komponen. Nah, bisa dilihat hasil assembly untuk base bawah pada gambar yang tertera di layar. Nah, ini ada caster wheel-nya, ada motor DC-nya, roda, ada spacer 3 cm. Nah, ini spacer yang 1 cm tadi. Dan ini kabel, ini ada kabel oranye, kuning, hitam ini sama putih kalau terlihat. Nah, ini hasil saya menyolder, saya menyambungkan dengan motor DC. Begitu. Nah, dari sini saya mulai fokus ke base atas, di mana saya mulai menyambungkan terlebih dahulu komponen ultrasonic, sensor ultrasonic dengan bracketnya. Jadi pakai lem tembak, sehingga bisa terlihat hasil penyambungannya seperti pada gambar yang ada di layar. Nah, itu saja sebenarnya yang cukup bisa diperhatikan. Nah, selebihnya ini hanya menyambungkan biasa. Jadi saya pakai spacer, jadi komponen Arduino ini. Nah, ini terminal Arduino, terminal bloknya sudah saya pasangkan ke Arduino Uno. Jadi Arduino Uno-nya itu di sebelah bawah. Dan di mana itu ada dudukan spacernya. Nah, begitu juga nanti di komponen motor drivernya. Nah, ini ada 3 buah sensor yang saya pasang dengan bracket. Nah, kalau yang tinggi-tingginya warna biru ini saya pakai lem tembak karena lumayan longgar ternyata fittingnya, makanya saya harus lem. Nah, namun yang bagian depan ini karena fittingnya pas, jadi tidak perlu dilem, hanya tinggal memasukkan saja sensornya begitu. Nah, dari proses itu saya melakukan wiring terlebih dahulu. Jadi sebelum saya sambungkan base atas sama base bawah, saya melakukan proses wiring agar mudah gitu. Nah, desain wiringnya seperti yang terlihat di gambar. Nah, ini merupakan desain hasil dari kelas desain produk pada semester lalu. Nah, di mana kalau kita lihat ini ada dua sumber tegangan ya. Ada 2 baterai kotak 9 volt, di mana masing-masing ini memberikan tegangan ke Arduino Uno sama ke motor driver L298N-nya. Terus ada 2 motor DC, di sini terhubung ke motor drivernya. Nah, lalu ada 3 buah sensor ultrasonic yang terhubung ke Arduino gitu. Nah, ini yang garis-garis ini merupakan ceritanya adalah kabel-kabel jumpernya begitu. Nah, oke, di progres minggu keempat ini saya jadi ceritanya sebenarnya udah selesai proses wiring. Nah, ini kita bisa lihat di gambar. Nah, namun ketika saya ingin memulai proses simulasi, jadi ceritanya saya memulai simulasi dengan menggerakkan motor DC. Jadi saya pertama mau suruh minta robotnya itu untuk bisa bergerak lurus. Masih belum berhasil karena ternyata setelah dicari masalahnya adalah motor drivernya rusak gitu, sehingga akhirnya harus membeli terlebih dahulu gitu. Jadi progres minggu keempat ini hanya sampai pada proses perakitan begitu. Nah, di progres minggu keempat ini, nah ini juga saya menjelaskan ini alasan kenapa saya tidak jadi menggunakan dimensi maze yang saya sudah desain di SolidWorks gitu. Nah, di mana untuk project ini saya jadinya bergabung dengan beberapa teman-teman mahasiswa gitu agar menggunakan maze yang sama agar menekan biaya ongkos produksi gitu. Jadi kami gunakan bersama dan menggunakan vendor tukang gitu karena mereka lebih berpengalaman gitu dalam membuat mengolah material-material seperti kayu triplek ini. Nah, dan ini yang ada kecil-kecil berwarna merah ini merupakan sambungan yang saya ceritakan tadi. Jadi ini fungsinya sama, hanya saja desain yang agak sedikit berbeda. Begitu. Nah, lalu di progres minggu kelima, jadi ceritanya motor driver itu yang saya sudah pesan itu sudah sampai dan kembali lagi saya pasang ke robot. Nah, selain kembali pasang, saya juga melepas semua kabel, jadi saya wiring ulang agar lebih rapih, jadi tidak terlalu banyak kabel yang tidak perlu. Nah, sehingga tidak memenuhi tempat gitu. Jadi sehingga bisa melakukan pengamatan nanti kalau ada troubleshooting, jadi bisa lebih mudah. Nah, lalu di program untuk di progres minggu kelima ini saya juga menyertakan ini, saya membeli sensor LM393. Jadi di minggu kelima ini saya juga berencana ingin menyamakan RPM untuk roda kiri dan kanan. Namun hasilnya itu masih belum bisa karena
mengejar waktu gitu, karena alasan mengejar waktu deadline, akhirnya sehingga saya baru bisa sampai memasangnya saja gitu di base-nya. Jadi kalau kita lihat ini sensor LM-nya tadi saya pasang ke base bawah. Nah, ini tampak atasnya base bawah nih, dari atasnya nih. Jadi saya lem tembak, menggunakan lem tembak. Nah, kalau di bagian bawahnya kita bisa lihat bahwa sensor LM393 ini akan mengapit sebuah benda. Benda ini yang saya maksudkan itu adalah encoder disk. Jadi encoder disk yang saya sudah ceritakan sebelumnya itu. Nah, ini akan digunakan, jadi dia dipasang di shaft motor DC-nya. Nah, nanti ketika roda berputar otomatis kan encoder disk ini juga berputar. Nah, hasil putaran ini akan dibaca oleh sensor LM393-nya. Begitu. Nah, untuk memastikan motor DC dapat berfungsi, nah di sini saya baru mulai melakukan simulasi. Jadi saya memprogram robot agar mau berjalan lurus, namun belum pakai encoder. Jadi ceritanya itu PWM untuk kedua motor DC masih sama. Nah, saya akan tunjukkan pergerakan awal-awal nih sebelum pakai encoder. Nah, dimana ketika belum pakai encoder, dia bahkan tidak bergerak lurus gitu, meskipun dikasih PWM yang sama. Jadi dia hampir melakukan rotasi clockwise. Begitu. Nah, lalu selain itu saya juga menguji sensor ultrasonik. Jadi kan kalau minggu sebelumnya itu hanya simple, setup biasa, maksudnya belum dirakit. Nah, sekarang karena udah dirakit, saya mau uji ulang dengan cara yang sama gitu. Cara yang sama saya coba kembali tunjukkan di video. Nah, ini jadi pengujiannya sama seperti di minggu-minggu sebelumnya. Dan ternyata untuk ketiga sensor setelah dirakit, hasilnya pun sama. Jadi ketika objek didekatkan, nilai pembacanya relatif kecil, dan ketika objek dijauhkan dari sensor ultrasonik, nilai pembacaan di serial monitornya itu relatif besar. Begitu. Nah, selain itu, yang menjadi pembeda dengan minggu sebelumnya adalah saya melakukan kalibrasi. Nah, di mana ini saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi saya memberikan tanda agar bisa mudah melihatnya. Jadi yang huruf B ini merupakan sensor sebelah kiri, C ini sensor sebelah kanan, lalu yang A ini sensor sebelah depan. Nah, ini kondisi pengukurannya. Kondisi pengukuran, jadi ada objek di depan sebuah sensor ultrasonik. Begitu. Nah, jadi proses kalibrasinya, gimana caranya? Saya membandingkan jadi hasil pembacaan tadi, yang seperti yang ditunjukkan di video, saya bandingkan dengan pengukuran manual. Dan ternyata jika lebih dari 5% error antara pengukuran dan manual, maka antara pengukuran serial monitor dan manual, maka harus dilakukan kalibrasi. Nah, jadi untuk pengukuran manual saya pakai jangka sorong, jadi saya ukur, jadi jarak kalau di gambar ini 5 cm. 5 cm. Nah, dimana kalau pada pengujian sebenarnya nanti saya akan menggunakan jarak dari 2 sampai 5. Jadi pertama saya ukur 2, terus proses kembali diulang sampai 5 cm. Jadi tapi pertambahannya 0,5 cm. Begitu. Nah, ini tabel hasil pengukuran sebelum kalibrasi. Jadi ini pengukuran manual. Ini pengukuran manualnya. Ini jadi manual. Nah, ini sensor depan, sensor kanan, sensor kiri. Nah, ini saya ukur masing-masing. Nah, ternyata setelah dibandingkan serial monitor untuk sensor depan dan kanan itu ada error lebih dari 5%. Ada yang 6, 7, dan bahkan 9. Gitu, ini ada yang 7. Nah, namun untuk sensor kiri relatif aman karena di bawah 5%. Sehingga akhirnya sensor depan dan kanan saya lakukan kalibrasi. Dan ini merupakan tabel hasil setelah proses kalibrasi. Jadi persentase errornya sudah jauh menurun. Jadi semua sudah di bawah 5%. Sehingga proses kalibrasi telah selesai. Begitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke minggu ke-6 dan ke-7, di mana seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau di minggu ke-6 dan ke-7 ini saya melakukan
proses untuk menyamakan RPM roda kiri dan kanan pakai encoder yang sudah saya pasang di minggu kelima gitu. Nah, pertama prosesnya itu saya membuat program di mana motor DC harus berputar, motor DC kiri dan kanan itu harus berputar selama 1 menit. Dan program itu juga diprogram untuk menampilkan hasil pembacaan sensor LM393. Jadi dimulai dengan program itu memerintah motor DC untuk berputar dengan PWM sebesar 100. Begitu. Jadi dan selama berputar nanti LM itu akan membaca putaran tiks yang dihasilkan oleh encoder di study. Gitu sampai motor berhenti berputar. Nah, ketika motor berhenti berputar, nah nilai tiksnya itu akan terlihat tuh di serial print atau serial monitornya gitu. Nah, hasil pembacaan tiks selama 1 menit itu akan dimasukkan ke tabel yang sebelumnya sudah saya siapkan di Excel gitu. Nah, setelah proses selesai, program kembali diulang, namun dengan PWM yang ditambah 10. Nah, ketika PWM-nya 110 itu sudah selesai, nah itu diulang lagi, tapi dengan nilai PWM 110 ditambah 10. Dan itu diulang terus sampai nanti nilai PWM kedua rodanya bernilai 250. Begitu. Nah, kalau saya boleh saya skip ke tabel. Nah, ini nih jadi hasil pembacaan selama 1 menit. Ini jadi ada PWM kiri. Ini gambar untuk hasil pembacaan roda kiri, ini hasil pembacaan roda kanan. Yang gambar sebelah kanan ini. Ini PWM kiri, ini yang saya input masuk ke program. Nah, tiks ini hasil pembacaannya masing-masing. Ini untuk yang kiri, ini untuk yang roda kanan. Nah, oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita kan tujuan awalnya tadi kan untuk ingin menyamakan RPM kedua roda kiri dan untuk roda kiri dan kanan harus sama RPM-nya. Nah, cara yang dilakukan adalah kita harus mengkonversi tadi yang kalau lihat di gambar tabel itu, nilai tiks itu harus kita konversi jadi RPM. Nah, bagaimana caranya? Prosesnya itu dimulai dengan kita harus tahu nih, ketika robot berputar sebesar 360 derajat, tiks yang dihasilkan itu berapa? Nah, implementasinya nanti itu adalah kedua roda, jadi saya putar secara manual pakai tangan sebesar 360 derajat, 1 kali revolusi itu. Nah, dimana tapi dan kondisi Arduino masih terhubung ke Arduino IDE gitu, agar nilai tiksnya juga tetap bisa ditampilkan. Nah, prosesnya itu saya ulang sebanyak 5 kali untuk masing-masing roda, dan diperoleh bahwa nilai tiks untuk roda kiri dan roda kanan dari hasil memutar manual itu sebesar 100 dan 91,4. Nah, nanti nilai tiks yang simulasi selama 1 menit tadi itu dibagi dengan nilai tiks hasil putaran manual. Jadi kalau misalnya hasil tiks putaran selama 1 menit itu misalnya 10.000, dan misalnya kalau kita ambil tadi nih tiks untuk roda kiri, kalau putar manual itu 100. Berarti RPM-nya itu adalah 10.000 dibagi 100 begitu. Nah, kalau kita lihat ini di tabel, kita lihat tabel ini saya sudah melakukan konversi, jadi dari tiks saya konversikan ke RPM untuk setiap nilai PWM inputnya. Ini untuk roda kiri, ini untuk motor DC roda kanan gitu. Oke, nah dari sini tabel ini akan diplot ke dalam sebuah grafik begitu. Nah, di mana grafiknya itu adalah perbandingan antara PWM dan RPM. Nah, ini perbandingan PWM kiri dan RPM kiri gitu. Nah, di mana ketika saya plot, nah ini jadi yang titik-titik ini hasil plot dari tabel. Nah, karena ini bukan garis lurus, akhirnya saya membuat trend line menggunakan fitur yang ada di Excel, di mana dia juga bisa mengenerate persamaan dari garis lurus ini. Nah, di mana persamaan garis lurusnya itu adalah Y sama dengan 0,1236X plus 124,18. Di mana Y-nya itu adalah RPM.
outputnya. Nah, X-nya itu adalah nilai PWM input. Begitu. Nah, begitu juga dengan roda kanan. Ini roda kanan, jadi yang ini roda kiri. Ini grafik untuk roda kanan. Nah, kalau di roda kanan tuh persamaan garis trendline-nya itu adalah Y sama dengan 0,1893X plus 103,78. Begitu. Nah, bagaimana cara implementasinya? Nah, kalau dari saya untuk kasus saya dalam proyek ini, saya menggunakan motor DC sebelah kiri sebagai referensi. Jadi kalau kita balik ke tabel sebelumnya, saya coba geser slide-nya. Nah, ini di proyek ini yang saya tentukan adalah saya ingin menyamakan kedua RPM roda kiri kanan, tapi RPM-nya itu harus 128 nih. Harus 128. Jadi PWM input kirinya saya tentuin harus 100. Di mana nilai RPM-nya adalah 128,06. Nah, dengan menggunakan persamaan tadi, persamaan yang dihasilkan oleh trendline tadi, nah itu saya harus membuat supaya RPM roda kanan itu harus sama. Nah, agar sama, nah ketika jadi ketika misal tadi nilainya 128,6 gitu. Nah, agar supaya RPM roda kanan juga 128,06, saya harus mencari nilai PWM inputnya dengan menggunakan persamaan ini nih, Y sama dengan 0,1893X plus 103,78. Di mana setelah proses substitusi dan pindah-pindah ruas itu, diperoleh bahwa PWM kanan agar RPM-nya itu sama seperti roda kiri, itu adalah sebesar 128,26 gitu. Nah, setelah didapatkan, jadi kita kan udah dapat nih. Jadi PWM roda kiri kita sudah tentuin tadi 100, PWM kanan kita sudah dapat nilai 128,26. Nah, kedua nilai ini kita masukkan ke program, ke baris program gitu. Nah, dimana saya ada contoh videonya setelah pakai proses menggunakan encoder ini. Nah, dimana kalau kita lihat jalannya jauh lebih lurus gitu dan tidak melakukan rotasi seperti di video simulasi sebelumnya. Namun karena lantainya licin, jadi agak selip, jadi robot nggak sepenuhnya lurus. Cuman ini sudah improve jauh lebih baik itu dari sebelumnya. Begitu. Dan demikian presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau saran dan kritik bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.